Hai, Assalamualaikum guys. Ini abis Idul Adha ya, jujur ya, gue tuh ngerasa kebablasan loh. Tongseng, gulai, sate, semua lewat dikit makan. Tapi anehnya, gue ngerasa sehat-sehat aja, baik-baik saja. Tapi katanya justru itu yang bahaya tahu. Ngerasa sehat padahal takutnya ada sesuatu, takutnya ada bom waktu. Aduh, yaudah deh. Kok kemarin gue makan jeroan, sekarang kita cek jeroan gue. Ayo. Jadi, gue hari ini tuh mau cek organ dalam tubuh gue, namun bukan yang biasa. Ceknya itu ya akan dikombinasikan dengan temuan DNA yang telah diambil beberapa waktu yang lalu. Aduh, jujur guys, deg-degan. Endra, bismillahirrahmanirrahim. Dokter Reza, apa kabar? Sehat? Apa kabar? Bawa kamera nggak apa-apa dok ya? Iya. Siapa aja? Sendiri aja. Kan habis Lebaran Idul Adha tuh bukan aku doang lah, semuanya juga lagi heboh, lagi kalap makan. Apalagi kemarin Raffi, kan Raffi udah tahu kok dia ada benjolan di sini gitu. Nah kemarin kan udah di periksa dan lain-lain. Dia kepikiran diri sendiri gitu. Jadi guys ini tuh biar gue tuh sebetulnya kalau periksa gini tuh takut karena takut tahu. Tapi justru harus tahu ya. Sebaiknya lebih awal lebih baik, Pak. Karena lebih awal tahu, lebih cepat ditindak, lebih bagus outcomes-nya. Gitu, Pak. Oke. Terus yang akan lakuin saya apa aja? Kita akan lakukan pemeriksaan lab nanti, A. Lalu habis itu periksa radiologi, kita cek organnya seperti apa, lalu kita swab untuk tes DNA-nya. DNA. Takut saya keturunan raja gitu guys. Nah, darah biru ya. Ini udah lapar, gak makan dari tadi malam. Nah, 4 jam nggak makan, A. Kalau dari malam puasa, Kayak mau operasi aja ya? ya. Kita cek dulu ya kalau gitu, A. Ya. Boleh, ya. Mari, A. Iya. Silakan, A. Oke guys. Ya, silakan. Di sini. Ini Guys, kita ini- periksa dulu, A. Ini tuh sahabat saya, Dokter Reza itu. Nah, saya di sini, A. Di situ aja. Salah ya? Konsultasi, nah. A, Kok konsultasi kebalik? dokternya saya di sini, A. Kebalik Ya, dong. nggak apa-apa. Situ, silakan sekali, A. Ayo, A. Dokter sakit apa? Biasa, A, ini, A. Dokter kebalik ya? Auna. Jadi gimana, A? Kita Jadi aku tuh sebetulnya nggak berasa apa-apa, tapi yang mengganggu aku tuh salah satunya sih asam urat ya. semua dia. Kan umur udah 50 tahun, mau 51. Nggak kelihatan nggak kayak 50 tahun? Oh iya sama, beda 6 bulan dok. Terus ini kalau makan tuh suka ini sakit. Iya. Asam urat kadang-kadang, tapi kalau fit sih fit terus ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nanti kita akan cek, A, seperti organ hati, ginjal, prostat, kantung kemih, dan juga pankreas, dan juga kantung empedu. Kita akan cek seperti apakah ada batu ginjal, batu empedu, Ya. tumor hati, perombakan hati, dan juga paling penting pembesaran prostat, A. Di umurnya ya. Aduh. Ya. Tapi di sini hanya sebatas cek, A, karena radiologi. Kalau ketemu apa-apa kita kirim ke rumah sakit yang lebih lanjut. Jadi ini lebih cenderung mengetahui kondisi dini ya. Betul, A, betul, ya. Supaya kita nggak lupa diri, merasa sehat padahal nggak gitu ya. Betul, A, betul. Oke. Gitu. Udah, yang pertama apa dok? Kita cek ya, silakan, A. Bismillah. A, lampu boleh matikan ya? Boleh. Izin pakai kamera ya dok ya? Boleh. Ya. A, relax aja ya, A. Kita coba dari abdomen dulu, kita mulai. A, bisa lihat di sana ya, nanti sambil aku jelasin. A, kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, santai aja kita mulai. Ini kita lihat organ hati ya, A. Itu hatinya A, alhamdulillah bagus. Ini alatnya juga bagus, A. Dikirimin yang
Affinity 50 ya. Tarik nafas A. Tahan nafasnya. Alhamdulillah tidak ada batu empedu. Buang nafasnya A. Batu empedu tidak ada, tumor juga tidak ada. Kita mau cek perlembakan hati ya A sekarang. Yes, attenuation. Akan mulai. Tarik nafas A. Tahan nafasnya. Nafas biasa A. Oke. Nafas biasa A. Bagus ya, lumayan ya. Medium Pak, perlembakan hatinya A. Ada tapi. Ada sedikit A, harus di. Ya, kita cek organ lain. Tarik nafas A. Pembuluh darah otaknya. Ginjal ya A. Jeng jeng. Nah, ini ginjal A. Nah itu A. Kalau dari sini A, kelihatan bahwa perbandingan antara warna ginjal dan warna hati A berbanding jauh A. Ini kita pause ya. Harusnya warnanya sama A. Tapi ginjal A warna lebih hitam daripada hatinya. Hati yang mana sih? Hati ini ya, sebelah sini. Oke. Mengindikasikan ini perlembakan hatinya berarti udah bukan medium lagi. Ini perlembakan hatinya sudah medium ke atas. Hati. Lemak Lemak hati. ya, bisa dibandingkan dengan kondisi laboratorium yang mungkin kolesterolnya, LDL, HDL itu tidak seimbang ya. LDL harus diwaspadai ya. Nanti kita lanjut ya. Mohon izin A, kita cek lagi. Tarik nafas dalam. Wah, A. Tahan nafasnya. Guys, A pernah pegel-pegel nggak ginjal sebelah pinggang sebelah kanan sini A? Tapi Pegel nggak enak gitu. Tapi aku emang batu ginjal langganan. Pantesan. Lihat di sana ya, lihat bareng-bareng ya. Ini satu, ukurannya adalah 1,06 cm A. Nih, saya zoom lagi ya A. Di ginjal kanan tengah, ukurannya, tarik nafas A. Yang ini 1,6 A. Buang nafasnya A. Tarik nafas dalam. Tahan nafasnya. Ada lagi. Buang nafas A. 0,4 A. Tarik nafas dalam. Tahan nafasnya. Buang nafasnya A. A, mohon izin, ini kolektor batu atau gimana A? Banyak. Beberapa banyak A. Ini pernah ke dokter nggak sebelumnya? Enggak. Tapi dulu pernah kolaps gara-gara ginjal sih Astagfirullahaladzim. dan aku tuh rutin keluar kristal dari pipis. Berarti, oke, kita lanjut lagi nanti sebelah kanan dulu ya. Rutin keluar kristal pas lagi pipis. Udah jadi lampu. Ini ada durasi nggak? Kalau nggak ada durasi, aku periksanya agak fokus, agak lama, boleh nggak apa ya? Boleh ya, beneran nih ya. Yang kanan ada, coba 1, 2, 3, 4, 5. Minimal sih ada 5 batu yang kelihatan A. Di salurannya coba. Tarik nafas A. Ya. Iya. Oke. Satu lagi ya. Jadi. Sebelah kiri ya, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dalam. Tahan nafasnya. AA, di kiri juga ada 1, 2, 3. Nafas biasa A. Kalau di kanan hanya batu saja, di kiri ada batu dan kista. Kista. Kista tuh A. Ukurannya 1,7 cm A. Acquire ya. Lihat lagi A ya. Tarik nafas dalam A. Tahan nafasnya. Buang nafasnya A.
Oke, limpa masih bagus. Ini kiri oke. Nggak lebih banyak daripada kanan. Ginjalnya ada 3 batunya, Kak. Kistanya 1 yang lumayan besar. Prostat ya, sekarang bismillah. Untuk ukuran prostatnya, yes. Sekarang saya mau periksa satu hal, A. Tadi kan kita lihat bahwa di hati A ini udah berlemaknya lumayan ya. Kita mau cek sekarang perbandingan apakah ada penumpukan lemak di tempat lain, yakni di karotid kanan A, di pembuluh darah leher. Itu bisa mengindikasikan apakah ada juga penumpukan lemak di pembuluh darah lainnya seperti otak ataupun di jantung. Boleh A ya, kita cek ya. Saya lap dulu sebelah A. Itu kalau sampai turun ke bawah batu ginjal A bisa sampai mungkin sakitnya kayak orang mules gitu loh A. Kayak kolik gitu, A. Terus harus diapain? Ini harus ke dokter urologi, A. Terus? Harus ke rumah sakit, ke dokter urologi. Dulu pernah di laser sih dulu sekali. Ya. Jadi kalau istilahnya itu ada SWL ya, mungkin dokter urologi akan lebih jelas nanti menjelaskannya. Diberikan gelombang kejut untuk menghancurkan. Tapi nggak usah dioperasi? Kalau ukuran segini nanti mungkin beliau akan lebih menjelaskan, A. Sekarang kita periksa leher ya, A. Sini, A. Duduk atau tiduran aja, A. Madep agak ke sana. Ini untuk melihat apakah ada penumpukan dari kolesterol atau lemak tadi di pembuluh darah ya. Scan dulu ya. Oke, siap. Pulang lagi, cari ulang lagi. Lagi pembela ini. Nah, itu, yuk. Oke, langsung. Kur. Update, ya. Spektrumnya dulu ya, Dok. Ya. Kita hiking. Ya. Oke, angle-nya di bawah 60 derajat. Terus layar ya, Dok. Ya. Sama komplimennya di sini. Let's go. Jadi saya please GFs IMT. Jago ya. Yang punya alat nih ya. 6, Dok. Dibawain langsung. Bagus lah, masih di bawah 1. Iya. Cuman di atas 1 kita harus waspada, A. Karena tadi saya habis cek pasien sebelumnya itu 0,2 A ketebalannya. Sedangkan A Irfan sudah 0,76. Bayangkan misalkan dari seluruh, sambil lihat boleh A, sambil lihat ke depan. Ini A, pembuluh darah A. Dia dari jantung untuk ke otak harus melewati ini di leher nanti A. Nah, dari seluruh lumen ini, kita bilang lumen kayak selang ya A, segini sudah terisi sama lemak A. Ini sama lemak. Nah, ini mengindikasikan di atas pun kemungkinan ada perlemakan seperti ini. Kalau ketebalan sudah di atas 0,1 A, yang ini A, itu kita bisa waspadai, takutnya di atas yang kecil-kecil pun sudah menyumbat. Nah, artinya harus dikurang-kurangin A, gaya hidupnya adalah batasi makan makanan yang enak-enak, berminyak-minyak, gulai, yang kolesterol tinggi, begitu A. Gitu guys. Mana makan siang kita sate lagi di sini? Nah, jadi tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apa sih yang harus kita cegah, gaya hidup apa yang harus kita ubah untuk mengintervensi kemungkinan penyakit yang bisa datang ke tubuh kita supaya lebih sehat lagi ke depannya. Gitu A, kira-kira A. Masih bagus nih 0,9. Nomor 9 masih oke A. Jangan sampai di atas A. 1. 1 A. Gitu. Berarti gaya hidup makan. Gaya hidup makan, kita nyalain dulu ya A. Kalau ginjal aku tuh minum banyak banget loh, Dok. Nah, Tapi kenapa tetap berkristal berbatu? banyak ini banyak penyebabnya. 1 mungkin pernah ada infeksi. 2 infeksi. 2 minum suplemen yang mengandung kalsium tinggi atau suplemen-suplemen lainnya atau keturunan. Atau Asam urat tuh ada hubungan dengan ginjal. sangat sangat gitu. Ya keturunan berarti. Bapak juga gitu Bapak ada? ya. Bapak meninggalnya gara-gara asam urat juga dan ginjal. Berarti Sebaiknya harus ke urologi ya, Dok, berarti ya. Untuk ginjal sebaiknya disarankan ke urologi. Kalau untuk yang tadi hati, hyper, ke penyakit dalam dan ke gizi mungkin dikombinasi untuk mengontrol seperti apa nanti beliau ke depannya.
Tapi yang paling urgent mungkin di ginjal. Yang saya rasa ginjal A, tapi banyak ya batu sebelah kanan, di sebelah kiri ada kista juga, itu harus agak urgent. Urgent. Sebaiknya kalau batunya turun ke bawah, nyumbat di ureternya, wah, lagi syuting nih, sakit nanti. Iya, iya. Dulu pernah sekali gitu, lagi pas di Garut lagi syuting sampai wah, Kanan A, lupa kanan kiri. Gitu, tapi nggak bisa dioperasi, cuma pernah rasa sakit, udah gitu ditembak di laser, ya. keluar. Sudah. Nah tapi rutin juga keluar kristal. Rutin, jadi kalau dulu tuh beberapa bulan saya tuh kayak kencing darah, sekarang udah nggak kencing darah tapi keluar kristalnya aja. Yang aku khawatirkan sih tadi itu A, kalau misalkan dia bisa apa namanya keluar batunya gitu A, dari ginjalnya ke saluran kencing Ya, A ya, yang ya, tadi ya. A, yang itu A. Efek apa yang menyebabkan perut aku tuh gampang buncit, tapi kadang-kadang nggak juga. Tapi buncitnya tuh gampang banget. Nah, itu nanti konsulnya ke dokter IPDA. Lebih lanjut lagi, kita bisa bantu periksa radiologi, cuman rujukannya dari beliau ke arah mana. Karena ada banyak kondisi medis yang bisa mengakibatkan hal tersebut. A. Ya. Jadi bisa pagi kempes, siang tuh bisa buncit banget terus kempes lagi gitu. Ya. Kami di radiologi sebagai supporting A. Dokter penyakit dalam misalkan memberikan diagnosa apa, kami supporting pemeriksaannya ternyata ke arah sini dok. Nah, beliau nanti memanfaatkan hasil dari kami. Ini yang orang takutkan sebetulnya karena jadi tahu, nah itu. Tapi justru harus tahu ya, Betul A, betul. supaya ada pencegahan dininya. Ya, betul A, betul. Terutama tumor ya A. Tumor jangan sampai besar A. Aku masih aman. Tumor. Alhamdulillah nggak ada tumor. Kalau kista itu gimana ceritanya tiba-tiba ada kista? Kista itu adalah sebuah cairan A, sekitarnya itu ada kantungnya. Mungkin dulu pernah ada batunya menginfeksi sekitar, lalu sembuh terisi cairan. Atau juga bisa spontan, seperti itu A, kira-kira. Tapi kayak kista itu pasti isi cairan ya dok? Iya, Isi cairan ya? tadi isi cairan, Bukan daging. tidak ada isi yang lain-lainnya. Oh. Kalau daging di radiologinya berbeda, Berbeda. warnanya gitu. DNA gimana? Yuk, Nah sekarang kita Tes- tes DNA. Itu Untuk- DNA buat apa aja sih? untuk memastikan apakah ada riwayat tadi, riwayat penyakit ginjal, riwayat penyakit hati, riwayat tumor, dan lain-lain. Oke. Ya, kita cek ya. Nanti kita Oke. kirim ke rekanan DNA kita. Tadi aku ngomong ke kamera kalau DNA itu salah satunya dalam mencari tahu penyakit turunan dari leluhur kita gitu kan, bisa kayak penyakit gula. Bisa, betul. Apa aja sih dok yang bisa diturunkan? Tumor, gula, habis itu hipertensi juga bisa. Kanker tumor ya, betul A, kanker sama Tumor tumor. itu tadi kanker Iya, maksudnya. bahkan penyakit kejiwaan pun bisa diturunkan A. Oh gitu. Nah, terus tinggi badan, berat badan, warna rambut itu juga bisa. Tadi kan kita sudah melakukan ya A, imagingnya seperti apa. Iya. Lalu kita gabungkan data laboratorium A tadi, data imagingnya, dan kita akan analisa lagi di AI kita nanti. Lalu akan kita gabungkan hasil analisanya dengan dokter-dokter multispesialis nanti. Lalu nanti di kunjungan selanjutnya kami akan berikan seperti apa sih hasil dari analisa tersebut untuk menjadi bahan panduan AA. Nah, tapi kan tadi ada temuan di ginjal. Sebenarnya seyogianya akan lebih bagus kalau AA kami rujuk ke rumah sakit Iya. untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk Iya. ginjal tadi. Baik harus di MRI lagi kah, atau CT scan, atau langsung ke dokter spesialis urologi tadi gitu sih ya. Oke. Gitu. Diharapkan apa? Dengan tahu sekarang penyakitnya apa, AA bisa menjaga fungsi ginjal agar tidak turun, agar minimal stabil ya. Karena fungsi ginjal setahu kami itu tidak bisa dinaikkan sekali ya, minimal dijaga, minimal jangan sampai turun lagi. Gitu. Oke. Tadi kan di awal gue udah ngomong, gue udah tes DNA sebelumnya dan ini kita menunggu hasilnya gitu ya. Jadi kemarin tuh di apa dok, di Swab kayak swab gitu, tapi di situ ya dok ya di dalam di dalam lidah, pipi, dalam lidah pipi. dalam pipi kanan kiri dan di bawah. Wah gitu ya. Ya betul. Oh. Jadi yang diambil itu tuh kelenjar ludahnya atau apa tuh? Itu sel epitel A, sel halus epitel dari bawah. Dilihat DNA-nya seperti apa.
Hasilnya itu berapa lama dok? Ini 3 menit. 3 minggu, A. 3 minggu, jadi kurang lebih 3 minggu yang lalu saya diambil tes DNA-nya, hari ini hasilnya. Jadi ya dikombinasikan dengan tadi pemeriksaan yang tadi ya. Semuanya. Diharapkan adalah kita sekarang fokusnya bukan ke pengobatan penyakit pas sudah sakit, tapi saat masih sehat. Sebenarnya AA telat pas sudah ada batunya, pas sudah sampai sakit ada kistanya. Sebelumnya kita harus bisa cegah. Harus dicari tahu kenapa sih batu itu bisa terbentuk. Apakah pola makan, apakah penyakit, atau kurang minum, atau aktivitas. Itunya Tapi ini udah 10 tahun yang lalu ya. nah itu 10 tahun lalu saya masih kuliah. Kita belum kenal. Masih kuliah, masih belum. Iya juga, bener ya. Bener Ini juga. udah 10 tahun yang lalu dan Iya. alhamdulillah so far sih masih stabil di kondisi ginjal seperti ini sih. Alhamdulillah. Nanti kita cek fungsi ginjalnya berapa, harus dipantau stabil nggak segitu. Gitu, Pak. Guys, intinya guys bahwa ini adalah mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Betul. Ya, dan saat itu mahal. Doakan saya sehat terus. Amin. Mudah-mudahan ini menginspirasi bahwa ayo sama-sama kita cek kondisi kesehatan kita sebelum baru ada yang dirasa indikasinya mulai muncul baru diperiksa aja seperti itu Betul, ya. A. Betul. Oke, thank you dokter. A, terima kasih banyak. Sehat selalu ya, A. Dokter Reza. Thank you dok. Sehat-sehat ya. Sama-sama.